Pada video kali ini, kita diminta untuk membuat sebuah program kecil dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki 2 subprogram. 2. Salah satu program menggunakan return. 3. Harus menggunakan loop for. 4. Harus menggunakan loop while. Dan terakhir, program boleh sederhana, tetapi tidak boleh sama atau mirip dengan program yang sudah ada, baik dari video pembahasan, praktikum, atau program lainnya yang dibuat oleh teman. Program yang saya buat adalah bomb timer. Cara kerjanya adalah, user pertama-tama menginput waktunya. Lalu, timer akan dieksekusi di kode fungsi selanjutnya bersamaan dengan mengakhiri program ini. Mari kita lihat source code yang sudah saya buat. Pertama-tama, kita akan melihat program utama yang akan menampilkan menu list kepada user. Select sama dengan 0, digunakan untuk menyimpan input yang dimasukkan oleh user. While select tidak sama dengan 4, digunakan untuk menghentikan loop while dan mengeluarkan program jika user tidak ingin mengeksekusi kode. Select sama dengan input, bertujuan untuk mengambil input yang dimasukkan oleh user dan menyimpannya di kode select. Nah, untuk menu list, kita akan melihat function utama yang digunakan oleh program ini. Kode menu list ini menggunakan fungsi atau function. Function pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah function bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan function, kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Juga function akan membuat program kita menjadi reusable dan lebih terstruktur. Baik, mari kita lihat function def menu list ini. Terdapat 2 kode print untuk menampilkan title program yang lupa saya ganti dan garis pemisah title dengan kode pilihan di bawah. Ada 4 pilihan yang ditampilkan kepada user. 1. Set timer untuk menentukan waktu timer yang diinginkan oleh user. 2. Execute timer untuk mengeksekusi timer jika user sudah menginputnya di kode nomor 1. 3. About untuk melihat deskripsi program ini. 4. Exit yang sudah jelas langsung diketahui fungsinya dari namanya sendiri. Di bawah menu list ada def show about yang akan menampilkan deskripsi jika dipanggil dengan menggunakan menu list nomor 3 di atas. Jika user memilih menu list nomor 1, maka user akan diberikan prompt masukkan beberapa detik timer. Kode ini menggunakan loop while untuk mencegah user menginput angka negatif atau huruf yang tidak diinginkan. Kode yang mencegahnya ada elif timer kurang dari sama dengan 0, yang kemudian memunculkan prompt input tidak boleh negatif atau 0 jika user menginput angka negatif atau 0 ataupun huruf. Sementara kode validasi inputnya adalah if timer lebih dari 0. Ada kode tambahan di sini. Namanya adalah bersihkan layar. Function kode ini berfungsi untuk membersihkan kode terakhir yang ditampilkan oleh Python. Ada 2 variasi untuk menggunakan kode pembersih ini. Jika user menggunakan Windows Command Prompt, maka kode yang digunakan adalah os.system.cls atau clean. Dan jika user menggunakan Google Colab, maka user akan menggunakan kode ipython display import clear output. Kita juga melihat ada 2 kode pembersih di sini. Kode pembersih di atas tidak memiliki input tekan enter, yang akan memerintahkan user untuk menekan enter untuk melanjutkannya. Sementara kode yang di bawah memilikinya, karena kode fungsi tersebut diperuntukkan untuk memberikan waktu kepada user setelah user menginput atau melakukan sesuatu di program. Seperti membuka bold yang kemudian prompt tekan enter akan muncul di bawahnya. Elif select sama dengan 2 adalah kode yang akan mengeksekusi timer dengan menggunakan waktu yang diinput oleh user melalui menu list nomor 1. Prompt kode ini akan meledak dalam ent timer detik dan kemudian menjalankan function executor. Di dalam function def executor ini, kita menggunakan loop for sebagai perhitungan. User input kemudian dimasukkan ke dalam ent timer sebagai start point-nya. Angka 0 ditandakan sebagai finish point loop integer dan -1 sebagai interval yang digunakan oleh loop for untuk mengurangi angka start-nya. Intinya, kita membuat sebuah timer hitung mundur dengan menggunakan interval -1 dan 0 sebagai pengakhirinya. Loop for dilaksanakan, lalu print I bertugas sebagai display timer untuk user.
Setelah timer hitung mundur mencapai angka 0, prompt print boom ditampilkan kepada user. Yang selanjutnya saya tambahkan efek ledakan yang tidak terlalu bagus, dan akhiri oleh prompt dead, yang sekaligus mengakhiri program dengan menggunakan kode break. Time sleep dalam kurung 1 ditambahkan untuk memberikan delay kepada loop, agar loop tersebut tidak menampilkan angka secara sekaligus jika user tidak menggunakan delayer sama sekali. Dan jika user ingin keluar dari program tanpa melakukan eksekusi kode sama sekali, maka user akan menginput nomor 4 di input select. Untuk mencegah input yang tidak diinginkan, kita menggunakan kode else di akhir program.